Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Muhammad Yazid Zidan. Di sini saya akan membuat tutorial mengenai Gmail, layanan Gmail dan juga Advanced Search. Kebetulan untuk kebutuhan kuliah saya. Tuh. Iya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Gmail bagi teman-teman yang belum tahu. Jadi Gmail itu adalah kepanjangan dari singkatan dari Google Mail yang artinya email elektronik. Maksudnya surat elektronik punya perusahaan Google. Itu. Kenapa disebut surat elektronik? Ya, karena surat ini berbentuk elektronik yang bisa dibuat melalui internet, melalui device seperti laptop maupun smartphone. Itu apa bedanya dengan surat pada umumnya? Ya, kalau surat pada umumnya kita menulisnya di kertas dan juga perlu dikirim melalui layanan pengantar pos gitu, pengantar surat gitu. Tapi kalau di Gmail kita tidak perlu itu, kita cukup menulisnya melalui layanannya gitu kan, dan juga bisa dikirim langsung melalui internet. Jadi nggak perlu susah payah untuk ke kantor pos untuk mengirim suratnya. Oke, langsung saya contohkan saja. Buka web browser kalian. Di kolom pencarian bisa di sini atau di sini, ketik saja gmail.com. gmail.com. Maaf agak sedikit nge-lag ini. Oke. Kalau sudah enter. Kalau sudah masuk ke linknya, kita bisa mau buat akun Gmail atau login. Kalau yang belum punya akun, bisa buat akunnya terlebih dahulu. Ya, seperti nama depan, nama belakang, nama penggunanya, sandi, dan konfirmasi sandi. Itu nanti akan diarahkan berikutnya jika kalian belum punya akun Gmail. Atau kalian bisa langsung login saja jika sudah punya akun Gmailnya. Di sini saya sudah punya akun Gmail, jadi langsung mencontohkan loginnya saja. Oke, saya akan masukkan email saya ini. Kemudian berikutnya serta masukkan passwordnya. Kita akan segera menuju ke tampilan utama pada Gmail. Oke, kita sudah masuk ke tampilan utama pada Gmail. Di sini bisa dilihat ini pada tampilan bagian yang ini di tengah-tengah. Ini adalah email yang masuk ke email kita. Ada email contoh dari George Koenig, Abdul Rahman, Kata Data Event. Itu adalah email-email yang masuk ke dalam email kita. Itu kita bisa lihat isinya. Kalian untuk melihat isinya bisa diklik saja. Itu di sini saya nggak bisa ngeklik karena ini mungkin privasi saya. Gitu. Di sini bagian-bagian untuk mengelola email Anda. Itu ada kotak masuk yang tadi saya sebutkan, ada berbintang artinya email itu bisa dibintang gitu, ditunda, terkirim, bla 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 bla. Oke. Di sini apa ini? Ini adalah label. Kalau kalian belum tahu label itu seperti bookmark, seperti folder. Jadi di dalam label ini bisa dilihat di sini adalah kumpulan berbagai macam email. Gitu. Cara buat label pun
bisa dengan cara di sini ada buat label baru itu. Nah, di sini bisa masukin label barunya itu, dan bisa langsung buat namanya itu, masukkan namanya dan bisa buat. Oke, di sini karena saya sudah buat, jadi sudah buat label sertifikat, jadi saya nggak perlu buat label lagi seperti itu. Draft itu apa? Di sini ada draft. Draft itu adalah email yang tertunda atau email yang tidak jadi terkirim gitu. Contohnya seperti ini, saya punya draft satu email gitu. Ini adalah email-email yang kita kirim gitu. Di sini kita bisa ngelihat email-email apa saja yang kita kirim ke email yang tertuju itu. Oke, di sini ada penerusan email. Kita bisa searching, bisa cari apa aja email yang kita butuhkan gitu kan. Misalnya di sini kita kebanyakan gitu, di tampilan utamanya kebanyakan emailnya gitu kan, kita nggak tahu namanya apa, kita bisa search emailnya di sini dan hasilnya akan muncul gitu. Oke, kita bisa langsung saja tulis emailnya. Nah, di kolom ini, di baris ini ada tujuan kepada, ada sisi, B-sisi, dan subjeknya. Untuk kepada itu kita tujukan kepada email yang dituju. Tuh, misal saya akan tuju ke email AW ini, sisinya kita bisa tambahkan kepada email yang kedua itu, kepada email penerima yang kedua itu. Oh iya, untuk penerima pertama ini bisa lebih dari satu email, bisa itu pokoknya lebih dari satu email bisa siapa aja gitu. Untuk CC tapi di sini saya contohkan satu email juga cukup. Untuk CC juga bisa lebih dari satu email gitu, bisa kepada ini bebas. Di sini saya bebas saja gitu. Dan untuk BCC itu sama seperti CC, cuma bedanya kalau BCC itu bersifat privasi, tidak publik, artinya orang penerima pertama dan CC tidak bisa melihat email yang di BCC. Oh iya, saya lupa untuk menjelaskan dari singkatannya ini. CC itu apa? CC itu karbon, saya lupa apa namanya itu ya. BCC juga saya lupa namanya, maaf. Tapi intinya CC itu bisa dilihat oleh penerima kepada itu, tapi bisa juga dilihat oleh BCC-nya gitu. Sedangkan si kepada dan CC ini tidak bisa melihat email yang tertuju pada BCC gitu. Misal saya di sini kepada halo hr24@gmail.com, contohnya seperti ini. Jadi si kepada dan CC tidak bisa melihat halo hr24@gmail.com karena emailnya saya masukkan ke dalam kategori BCC. Di sini ada subjek. Di subjek ini kita bisa tulis judul apa gitu yang mau ditulis, keterangan apa gitu. Misal di sini saya kirim judulnya pengumpulan tugas akhir teknik informatika PNC 2021. Nah, bisa dilihat judul ini, subjek ini yang akan muncul pertama kali seperti ini, pengumuman baru, webinar gitu. Di bawahnya kita bisa tulis Gmailnya apa, penjelasannya. Jadi ditulis Gmail ini kita bisa menjelaskan secara rinci gitu, keterangan dari judul ini apa,
misal pengumpulan tugas akhir Muhammad Yazid Zidan kelas 3C, misal seperti ini gitu. Kemudian selain bisa menulis keterangan lebih rinci, kalian bisa melampirkan filenya juga itu. Misal filenya apa itu terserah, mau itu filenya gambar atau dia bentuknya dokumen Excel atau Microsoft Word, foto, bebas gitu, bisa dilampirkan. Bisa juga di sini kita buat pengaturan sendiri gitu, jenis fontnya apa gitu, tebal, huruf miring atau underline untuk tulisannya gitu. Bisa kirim emoji juga, bisa melalui Google Drive juga bisa. Kalau sudah, kita bisa klik kirim ke email yang dituju. Email yang dituju apa tadi? Ini contohnya kepada, dan yang lainnya apa gitu, kepada CC dan BC nya. Jadi kita bisa kirim email ini ke 3 penerima, yaitu satu kepada, yang kedua CC nya, yang ketiga adalah BCC nya, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai advanced search. Apa itu advanced search? Jadi advanced search itu pencarian lebih lanjut. Maksudnya lebih lanjut seperti apa? Maksudnya lebih lanjut itu pencarian yang lebih spesifik hasil pencariannya gitu. Jadi nggak bersifat umum, itu lebih spesifik gitu. Pada pengertian advanced search. Jadi advanced search itu pencarian yang bersifat lebih spesifik dibanding basic search. Kalau basic search itu kita mencari kategori atau mencari keinginan di Google, di web browser itu secara umum gitu. Oke, langsung saja dipraktekkan. Buka web browsernya. Nah, contohnya saya ingin menelusuri musisi Adam Levine. Kita lihat. Nah, untuk Adam Levine di sini advanced search-nya yaitu ada hasilnya. Hasil penelusuran sekitar 66.900.000 penelusuran. Bisa dilihat di sini. Nah, bisa dilihat di sini Adam Noah Levine adalah kepanjangan dari nama Adam Levine, seorang musisi. Kalau kita search di sini Adam Noah Levine, kalau pencarian umum dia akan muncul dengan sendirinya, yaitu pencarian Adam Noah Levine. Tapi di sini hasilnya berkurang menjadi 14.400.000 hasil. Itu kalau kita buat lebih spesifik, kita bisa menggunakan ketik 2. Kita tulis misal Noah Levine, terus kita kasih strip, kita tulis dia sebagai musician. Oke, kalau di enter, nah di sini Adam Levine tidak muncul dan hasilnya lebih spesifik. Lihat, hasilnya sekitar 209.000, yang tadi hasilnya sekitar berapa jutaan, itu sekarang jadi ribuan, sekitar 209.000. Dan ini adalah hasilnya Noah Levine. Tapi apakah ini yang ingin kita cari? Enggak, spesifik, tapi kita ingin mencari Adam Levine musisi, bukan Noah Levine musisi. Gimana caranya? Kalau seperti ini ya tidak muncul, kita bisa menggunakan ini, maksudnya kurung buka tutup buka, kita cari di sini Adam or Noah, terus kita ketik Levine.
Kalau pencariannya seperti ini menggunakan OR, dia akan menampilkan nama depannya dan juga nama tengahnya. Begitu. Bisa juga menggunakan AND, tapi di sini saya akan mencontohkannya menggunakan OR. Gitu. Kalau di enter, nah akan muncul Adam Levine dengan sekitar pencarian 65 juta hasil. Gitu. Seperti ini. Yang tadi kita cari Adam or Noah Levine, kepanjangan dari nama Adam Levine itu sama seperti ini gitu.